Rasulullah tidak pernah mencaci maki. Rasulullah tidak pernah gampang melaknat orang-orang yang berbeda keyakinan. Rasulullah bukan pribadi yang pendendam. Rasulullah bukan pribadi yang kemudian berfoya-foya, bermewah-mewah. Rasulullah begitu hidupnya sederhana. Bahkan kepada orang yang memusuhinya pun Rasulullah memaafkan, mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah. Justru perilaku-perilaku seperti ini langka hari ini, walaupun kita kemudian sering mengatakan atas nama Islam, atas nama umat Islam, ternyata rujukannya bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rabiul Awal selalu menjadi bulan yang istimewa bagi kita umat Islam, karena di bulan itulah 15 abad yang lalu makhluk Allah yang terbaik kemudian lahir, yaitu 12 Rabiul Awal, terkenal dengan tahun gajah, lahirlah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran di setiap Maulidun Nabi diperingati, maka kemudian begitu banyak kegembiraan, ekspresi kerinduan kepada Rasulullah kemudian diungkapkan. Tetapi sayangnya peringatan Maulidun Nabi kadang berhenti menjadi sebuah peringatan dan seremoni belaka. Padahal sejatinya di setiap tahun, di setiap peringatan Maulidun Nabi ada momen, ada momentum yang luar biasa. Kalau kita bisa ambil sebagai ibrah, pelajaran besar dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada 3 momentum yang kita bisa jadikan lompatan ya, untuk umat Islam ini bergerak menjadi lebih maju dalam segala aspek. Yang pertama, peringatan Maulidin Nabi saya kira harus kita jadikan momentum untuk revolusi akhlak. Kenapa menjadi penting revolusi akhlak? Karena semua persoalan kehidupan dalam semua aspek kehidupan itu kalau kita telisik sumbernya adalah yaitu akhlak yang tidak benar atau yang tidak baik. Kenapa revolusi akhlak? Karena sejatinya seluruh ajaran Islam yang kemudian ada dalam Al-Quran, seluruh hadis-hadis Nabi itu kemudian kalau ditarik satu kesimpulan besar, benang merahnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sendiri mengatakan, saya ini diutus ke muka bumi dengan segala macam perangkat Al-Quran dan hadis Nabi atau hadisku atau perilakuku atau sunnahku sejatinya hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah sejatinya agama adalah akhlak? Ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama sejatinya adalah akhlak yang mulia. Tidak ada artinya, kata Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, ketika hablum minallah kita luar biasa baik menurut ukuran banyak orang, tetapi kalau tidak berbuah pada kehidupan sehari-hari, dari akhlak sehari-hari, bahkan kita disebut orang-orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapakah orang yang kemudian mendustakan agama? Salah satunya apa? Orang-orang yang gak peduli kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim. Dan ketika sholat pun, kenapa celaka orang yang sholat? Karena di luar sholat akhlaknya wayamnaunal maun, dia tidak mau berbagi, menolong bahkan kepada orang yang membutuhkan dengan pertolongan yang sangat sedikit dari apa yang kita miliki. Maka mari kita jadikan momentum Maulidin Nabi revolusi akhlak kita.
akhlak kita berumah tangga, akhlak kita berlalu lintas, akhlak kita menyampaikan pendapat ketika kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Sesungguhnya boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan kritik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mangkana yu'minu, kemudian barang siapa beriman kepada Allah boleh kemudian menyampaikannya, tapi kemudian apa? Harus dengan akhlak, tidak boleh merusak ya. Kemudian di dalam narasi-narasi kita kemudian mengingatkan pemerintah atau siapapun, tidak boleh ada caci maki dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah innama lam ub'atsu la'anan. Rasulullah sendiri ketika diminta untuk melaknat, untuk mencaci orang-orang yang memusuhi Rasulullah, Rasulullah menegaskan betul, saya diutus bukan untuk mencaci, saya diutus bukan untuk melaknat. Wa innama bu'istu rahmatan, saya ini diutus untuk memberikan rahmat. Begitu luar biasanya agama Islam adalah agama akhlak. Maka kemudian ketika para sahabat mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, akhbirni an khuluqin Nabi, wahai Sayyidah Aisyah, kabarkan kepada kami sahabat-sahabat Nabi ini bagaimana sih akhlaknya Nabi itu. Aisyah kemudian balik bertanya, hal qara'tumul Quran, apakah kalian sudah membaca Al-Quran wahai sahabat-sahabatku? Tentunya para sahabat ditanya apakah sudah baca Quran, mereka semua menjawab qara'nal Quran, kami sudah membaca Al-Quran. Tetapi Aisyah kemudian mengatakan, kalau kalian sudah membaca Al-Quran, kalian sudah memahami Al-Quran, pada diri Nabi Al-Quran bukan sekedar bacaan, Al-Quran bukan sekedar pemahaman, Al-Quran bukan sekedar renungan, tapi karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Seluruh ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran semuanya dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya meyakini keberhasilan dakwah Rasulullah itu bukan karena orasinya yang menggebu-gebu, bukan karena kepandaian Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian berdakwah dengan contoh, dengan teladan, dengan akhlak. Itulah kenapa kemudian revolusi akhlak menjadi penting. 23 tahun Rasulullah dari umur 40 sampai 63 itu yang ada adalah revolusi akhlak. Dari zaman jahiliyah, dari zaman yang tidak ada aturan, ada monopoli, tidak ada saling memuliakan di antara manusia, perempuan dinomorduakan, tetapi Rasulullah hadir untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak dalam semua aspek kehidupan manusia, baik ketika berhablu minallah maupun berhablu minannas. Bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara berperang pun Rasulullah kemudian menekankan akhlak menjadi begitu penting. Bagaimana berakhlak, memuliakan, bahkan kemudian menghormati bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yuk kita jadikan momentum Maulid tahun ini, kita jadikan betul-betul kita komitmen untuk merevolusi akhlak kita. Mari kita gelorakan agama itu akhlak, agama itu bukan simbol, agama itu bukan orasi, agama itu bukan kemudian ilmu saja, tetapi agama yang paling penting adalah perilaku kita atau akhlak kita yang kita wujudkan sekali lagi dalam semua aspek kehidupan kita, baik hablu minallah maupun hablu minannas. Bahkan akhlak terhadap sesama makhluk Allah pun diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mari kita jadikan momentum Maulidun Nabi tahun ini sebagai apa? Sebagai komitmen kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi ini teladan, contoh yang terbaik. Al-Quran sendiri sudah memberikan label, sudah memberikan stempel bahwa pada diri Nabi ada teladan yang baik, ada contoh yang baik. Wallahi demi Allah, kalau kita kemudian mengkultuskan seseorang yang bukan Rasulullah, maka ada kekecewaan pada satu waktu. Karena apa? Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Maka kemudian boleh kita memuliakan ulama, bahkan harus. Tetapi kemudian kalau menganggap ulama itu segala-galanya, bahwa ulama itu tidak pernah salah, kemudian kita kultuskan, cara mengkultuskannya keliru, maka kemudian kita boleh jadi terjebak kepada kesyirikan, baik kesyirikan yang paling rendah maupun kesyirikan yang paling tinggi, ketika kita lebih mencintai mereka dibandingkan Allah,
mereka lebih kita muliakan dibandingkan Kanjeng Nabi, maka ada sesuatu yang salah. Mari kita kembali, kalau kita mau selamat dunia akhirat, jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah sendiri mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlakmu, teladanmu itu melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang begitu dermawan, kedermawanan Nabi melebihi itu semua. Kalau ada orang yang begitu sabar, sabarnya Nabi adalah melebihi itu semua. Karena apa? La'ala khuluqin adim, sungguh akhlaknya Nabi itu melampaui seluruh manusia yang punya akhlak yang baik. Maka menjadi tidak heran sebagai sebuah keniscayaan kalau kita kemudian menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Maka kemudian kalau melakukan apapun, bersikap apapun, rujukannya harus Rasulullah. Nah, untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita, tentunya harus kita mengenal Rasulullah. Repotnya kan kemudian banyak orang yang mengatasnamakan ini umatnya Nabi, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Islam, tetapi kemudian ketika kita rujuk, apakah Rasulullah pernah melakukan itu? Ternyata Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Rasulullah tidak pernah mencaci maki. Rasulullah tidak pernah gampang melaknat orang-orang yang berbeda keyakinan. Rasulullah bukan pribadi yang pendendam. Rasulullah bukan pribadi yang kemudian berfoya-foya, bermewah-mewah. Rasulullah begitu hidupnya sederhana. Bahkan kepada orang yang memusuhinya pun Rasulullah memaafkan, mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah. Justru perilaku-perilaku seperti ini langka hari ini. Walaupun kita kemudian sering mengatakan atas nama Islam, atas nama umat Islam, ternyata rujukannya bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita jadikan momentum yang kedua, kita jadikan Maulidin Nabi sebagai momentum untuk menjadikan Rasulullah betul-betul teladan, rujukan kita dalam bersikap, dalam sikap apapun. Sekali lagi, ketika kita berhablu minallah, lihatlah bagaimana Rasulullah berhablu minallah. Ketika kita bertetangga, berhablu minannas, bersikap, kemudian mencikapi perbedaan dan sebagainya, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, mari kita jadikan momentum setiap tahun yang diberikan Allah di setiap bulan Rabiul Awal, momentum peringati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk melanjutkan misi Islam, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah, menjadi ummatan wasata. Diabadikan dalam surat Al-Baqarah 143, Allah sendiri mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguhnya aku jadikan engkau Islam, wahai engkau Muhammad dan umatmu apa? Ummatan wasata, sebagai umat yang moderat. Maka ada istilah Islam wasatiyah, yaitu Islam yang moderat. Agar apa? Agar kita tidak terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tidak terlalu tekstual, tetapi juga tidak terlalu kemudian kontekstual melupakan teks. Islam wasato itu Islam yang kemudian tidak terlalu esoterik, tetapi juga tidak terlalu eksoterik, tidak terlalu mementingkan dunia, tetapi juga kemudian tidak mengabaikan dunia, akhiratnya tidak terlalu berlebih-lebihan. Islam yang tidak sekedar dohir, tetapi juga batinnya kemudian betul-betul tengah-tengah, tidak terlalu boros, tetapi juga tidak terlalu pelit. Semuanya Islam itu menghadirkan agama yang menarik garis tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang selalu terlalu eksoterik, dan kemudian Nasrani yang kemudian condong kepada batin esoterik. Lah Islam hadir untuk menarik garis tengah itu menjadi ummatan wasata. Agar apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalau Islam kemudian umatnya menjadi umat yang moderat, umat yang kemudian toleran, umat yang kemudian khairul umur ausatuha, selalu berada pada garis tengah, itu menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Orang akan melihat, oh Islam mengajarkan yang seperti ini, oh Islam mengajarkan bukan kekerasan, Islam juga kemudian tidak mengabaikan orang yang berbuat salah, tetapi cara menegurnya harus dengan hal yang positif dan sebagainya. Semuanya moderat, 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 dan moderat. Wa yakunur rasul alaikum syahida. Kalau kita menjadi umat yang moderat, maka nanti Rasul akan hadir di akhirat, akan membela kita
dan mengakui bahwa kita betul-betul umatnya. Nah, kalau ini, 3 momentum ini kita jadikan betul-betul momentum untuk memperingati Maulid tahun ini, insya Allah begitu luar biasa. Maulidun Nabi kemudian merubah umat Islam bergerak menjadi umat yang terbaik atau khairu ummah. Pertama, harus kita jadikan momentum revolusi akhlak. Mari kita jadikan agama gerakan akhlak, bukan gerakan orasi, bukan gerakan ceramah menuju ceramah yang lain, tetapi bagaimana kemudian Islam itu betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, komitmen untuk menjadikan Kanjeng Nabi sebagai teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan terakhir, mari kita melanjutkan misi Nabi, yaitu menjadi umat yang moderat, umat yang toleran, umat yang ramah, umat yang kemudian tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik, tapi juga tidak terlalu liberal, selalu berada di garis tengah. Karena khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang moderat atau yang tengah-tengah. Mudah-mudahan yuk momentum Maulid tahun ini betul-betul kita jadikan momentum yang 3 tadi, sehingga kemudian kita punya dampak yang positif memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umat yang sejati, dan kelak di akhirat semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.